Halo bro, balik lagi sama gua Koko Brewok. Di video kali ini video yang serius banget. Gua bakal nge-reaction video Deddy Corbuzier yang dia ngelakuin podcast sama Kevin Aprilio. Dia ngebahas soal gimana transplantasi rambut dari Kevin Aprilio dan transplantasi brewoknya. Tapi di sini gua nggak bahas ke hasilnya, biayanya atau apanya, tapi gua lebih akan membahas pernyataan Om Deddy yang dia bilang bahwa minoxidil it doesn't works. So langsung aja kita ke potongan dari videonya. Buat kalian yang mau langsung nonton videonya bisa ke channel Deddy Corbuzier aja. Di sini gue akan ngasih 2 potongan video yang melibatkan minoxidil. Jadi langsung aja ke video pertamanya. Gua transplant gini tuh ada ini juga sih, ada kayak pro kontra lah di dunia apa ya, penumbuh rambut oil lah mungkin ya. Oke. Nah, jadi terkesan gue tuh, wah dia curang, nggak pakai perjuangan gitu kan. Biasanya kan orang numbuhinnya pakai oil, minoxidil apa gitu. It doesn't work. Wah ini parah sih kalau it doesn't works. So kita bakal munculin banyak testimoninya. So kalian bisa lihat sendiri apakah ini works atau enggak. Saya nggak tahu sih, takut salah ngomong. Nah, kalian juga bisa dengerin bahwa Kevin Aprilio sendiri dia bilang dia nggak tahu ya. Jadi sebenarnya banyak yang menggiring opini juga bahwa wah gimana. Sebenarnya kalau dari videonya lu bisa lihat bahwa di sini Kevin Aprilio netral. Jadi dia nggak ngejelekin minoxidil, dia nggak naruh minoxidil di posisi lebih bawah juga, nggak juga. Makanya dia bilang dia nggak tahu. So kita bakal langsung masuk ke potongan yang kedua. Saya kalau yang ngoles-ngoles gitu, in my defense saya nggak ini karena mungkin kurang telaten kali. Jadi, tapi lu pernah coba? Pernah dan emang nggak telaten. Jadi saya nggak tahu lah itu tumbuh atau nggak teorinya. Nggak tahu, Mas Deddy mungkin lebih tahu kali. Ya di situ bisa kalian lihat juga bahwa Kevin Aprilio dia pernah ngelakuin yang namanya metode ngoles, tapi gue nggak tahu ya dia ngelakuin metode ngoles itu di bagian rambut atau di bagian brewok. Dan dia bilang bahwa dia sendiri ngaku bahwa dia kurang telaten, so hasilnya juga kurang maksimal ya. So gue juga ada chattingan dengan Kevin Aprilio sendiri. Jadi Kevin Aprilio dia benar-benar down to earth menurut gue. Jadi dia mau ngerangkul toko-toko brewok lah yang bikin konten. Dan itu menurut gue itu banget sih, maksudnya dia nggak mau ada perpecahan dari eksperimen yang dia bikin. Jadi benar-benar gue applause banget lah, karena ya jarang banget lah ada yang mau ngurusin ya ke toko brewok followernya berapa sih, maksudnya impactnya nggak terlalu besar lah. Tapi Kevin Aprilio sendiri dia maksudnya dia komen, dia DM juga bahwa sebenarnya dia nggak mau ada perpecahan antara metode ngoles dengan metode transplant. Nah, dia sendiri juga bilang dari DM-nya, ntar bakal gue tampilin juga, memang dia akuin bahwa dia sendiri kurang rajin. Makanya di video Deddy Corbuzier, dia bilang bahwa dia nggak tahu apakah metode ini berhasil atau enggak, karena dia nggak berhasil karena dia sendiri kurang rajin. Jadi, nggak tahu ya. Menurut gue sih kalau minoxidil tuh tumbuh tapi tipis-tipis gitu. Terus kalau dia stop, dia juga ikutan stop, kayak nggak salah ya. Nah dari video ini kayaknya Deddy Corbuzier untuk kali ini kayaknya salah deh. Minoxidil tumbuh dan ada yang tebal juga, ada juga yang jadi lebat. Bisa dilihat sendiri dari testimoninya. So tapi pasti bakal ada yang nanya kayak, brewok gue sendiri termasuk yang tipis-tipis, bolong-bolong dan ya tapi ini tipis bolong permanen, karena gue bisa bilang permanen udah pernah gue cukur. Tipis juga dan kenapa nggak full? Nah itu karena gue udah pernah bilang di video gue yang lain dan gue akan jelasin juga di sini, itu karena masalah Cindo, Chinese Indonesia. Jadi lu bisa lihat dari muka gue bahwa gue ada turunan Chinese juga, ya itu nggak bisa dibohongin bahwa ketika pakai minoxidil di gen Chinese Indonesia hasilnya nggak maksimal. Gue udah punya puluhan customer
Bahkan ada yang tetangga gue juga, customer gue yang rumahnya deket gue, dan hasil brewoknya gitu-gitu aja. Ya mirip-mirip gue lah, mungkin sedikit lebih baik atau sedikit lebih buruk ya. Jadi memang kondisinya kayak gitu. Mungkin kalau misalnya Om Deddy nonton video ini, gue bisa garansi bahwa Agus nih, tim dari Om Deddy, No Agus No Party, itu kalau pakai minoxidil hasilnya kurang lebih kayak gue doang. Kayak Will Ghost. Bisa dilihat juga hasilnya segitu-gitu aja. Nah, dari pernyataan ini gue ngerasa bahwa statement Deddy Corbuzier ini terlalu merugikan penjual minoxidil ya. Atau terlalu merugikan penjual penumbuh-penumbuh lain yang sistemnya ngoles. Itu dari sisi gue ya, mau yang dia bilang ini minox atau bukan, tapi dianggap metode ngoles ini nggak bagus ya, karena dianggap nggak permanen dan minoxidil dianggap nggak works. Dari yang gue tonton, ini sekarang jam 7.19 pagi, videonya sendiri udah ditonton 1,2 juta orang. Dan itu videonya di awal-awal, jadi gue bisa pastiin sendiri bahwa bakal banyak orang yang ngerasa bahwa minoxidil nggak works. Jadi terlalu merugikan lah statement yang dikeluarkan sama Deddy Corbuzier, itu terlalu merugikan karena dia kan udah punya wadah yang besar, masanya banyak, jadi gue yakin pasti bakal banyak juga orang yang nggak percaya bahwa minoxidil itu works karena Deddy Corbuzier bilang nggak works, dan itu bakal mempengaruhi banyak ya pelaku-pelaku usaha lah. Itu menurut gue sih, jadi pengaruh banget lah. Pasti, gue yakin pasti banyak yang percaya sih, karena ya lu tau lah siapa yang ngomong gitu. Dari pendapat gue soal kayak penumbuh brewok atau penumbuh rambut, lu bebas sih pakai yang mana menurut gue. Jadi gue pun membebaskan kalian, misalnya kalian mau pakai minoxidil, mau pakai minyak yang lain, mau transplant, mau apapun, itu bebas. Gue bahas dari rambut dulu. Jadi gue selalu bilang prinsipnya sama kayak barang, prinsipnya sama misalnya kayak kalau kalian tahu quotes di jam tangan terbaik adalah jam tangan yang kalian punya. So prinsipnya sama. Metode terbaik adalah metode yang kalian suka dan metode yang bisa kalian lakuin. Jadi di level gua, kalau jam tangan terbaik itu bukan kayak Rolex, tapi jam tangan yang bisa kalian miliki. Sama dengan metode rambut, metode terbaik adalah metode yang bisa kalian jalanin, atau kondisi rambut terbaik adalah kondisi rambut yang kalian pede. Anggaplah misalnya kalian pengen ngikutin jalan kayak Deddy Corbuzier, dibotakin, ya nggak masalah, ada konsekuensinya. Kalian harus sering cukuran 1-2 hari sekali, ya nggak masalah. Kalau kalian pede dengan botak dan kalian juga siap dengan sering cukuran, ya nggak masalah. Kalau misalnya kalian pengen ditransplant kayak Kevin Aprilio, kalian siap nahan sakitnya juga, kalian siap keluar biayanya, ya nggak masalah. Kalau kalian misalnya mau ngelakuin metode ngoles, misalnya dengan minoxidil, ya kalian harus berani keluar uang yang ya bisa dibilang nggak terlalu banyak lah dibandingin transplant, tapi kalian harus konsisten juga. Nah itu konsekuensinya. Atau misalnya kalian mau yang udah gue cuek aja tapi gue pede, misalnya kayak rambut Aziz Gagap. Jujur gue nggak pede kalau gue punya rambut kayak gitu, gue keluar dengan kondisi kayak gitu, gue nggak pede. Gue lebih pede dibotakin kalau gue punya kondisi rambut yang kayak Aziz Gagap. Nah tapi misalnya kalau kalian ada di kondisi yang pede, rambut misalnya udah agak habis tapi tetap agak panjang dan kalian keluar dengan kondisi kayak gitu, nggak masalah. Jadi bebas sih kalian mau pakai metode yang mana, atau kalian nerima kondisi rambut yang mana, itu ya bebas-bebas aja. Sama juga dengan brewok, mau kalian misalnya transplant dengan konsekuensi sakit, atau misalnya kalian mau pakai minoxidil dengan konsekuensi mungkin bisa nggak rata dan harus konsisten, atau kalian mau milih nggak brewokan, atau kalian mau milih kumis tipis, kalian mau milih cukuran tiap hari, yaitu terserah, balik lagi. Jadi semuanya balik lagi bebas, lu pilih metode yang lu mau, lu pilih kondisi rambut atau kondisi brewok yang kalian mau juga. Tapi kalau misalnya bilang bahwa minoxidil nggak works, udah banyak buktinya di Indonesia, bisa disurvei juga. Bisnis dari obat brewok ini menurut gue cukup berkembang, banyak juga pelaku usahanya, dan banyak juga penggunanya yang memang udah berhasil. Kalau dicari, disurvei, pasti banyak juga sukarelawan yang mau ceritain gimana pengalaman numbuhin minoxidil mereka sampai jadi permanen. So segitu aja, jadi pandangan gue dari hasil chattingan gue juga, menurut gue ya itu hasilnya, kalian bisa simpulkan sendiri. So segitu aja, gue Koko Brewok pamit dulu. Ciao.